Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini di depan saya ada satu unit motor Honda Scoopy ya, Scoopy Donat. Plat nomornya pun belum ada, belum keluar. Ini masih baru. Scoopy tahun 2022 ya. Untuk Scoopy tahun keluaran sekarang ya, 2021 2022, banyak sekali perbedaan. Salah satunya di bagian mesin. Di bagian mesin ini lebih kecil dari postur bentuk mesinnya, dan untuk takaran olinya pun ini berkurang ya. Kalau motor pada umumnya, motor matic pada umumnya tahun tua ya, itu menggunakan diameter oli 800 mili ya. 800 mili beda dengan keluaran motor Honda bebek ya, matic tahun 2021-2022 itu menggunakan takaran olinya 0,6 atau 600 mili ya, lebih sedikit ya. Dan untuk pembuangan olinya pun ini seperti motor, layaknya motor Yamaha. Di sebelah kiri, samping, dan filter olinya di sini. Ini pembuangan oli dan ini filter oli. Untuk oli gardannya ini tetap di sini ya. Baiklah, langsung saja. Di sini kita mau menyetel di bagian lampu. Lampu LED-nya, lampunya terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Dan kita coba mengenal fungsi-fungsi yang ada di bagian sini nih, fungsi-fungsinya. Ini fungsinya apa? Dan ini fungsinya apa? Pertama, sebenarnya kita juga di sini belum tahu persis untuk tujuan fungsi-fungsinya secara prioritas ya, kita belum begitu paham ya. Pertama kita mau menyetel lampu nih. Kita coba nyalakan dulu. Untuk menyalakan, ini remote-nya tidak boleh jauh dari motor ini sendiri. Ini berjarakan 2 meter ya. 2 meter masih connect. Jika lebih dari 2 meter ini tidak akan connect. Motor tidak akan bisa digunakan ya. Tombol-tombolnya tidak akan berfungsi. Nah, ya. Kita coba dulu di sini nih ya, deket. Dek, ceklan dek, maaf. Ya. Didinya, sorangan ada didinya. Nah, ini remote-nya deket ya, jarak 1 meter kurang lebih. Nih, kita tekan tombol starter. Smart key-nya ini menyala, menandakan bahwa remote dengan motor ini sudah terkoneksi ya. Jadi bisa kita gerak-gerakan. Nah ya. Ini aktivitas di bagian sini aktif jika smart key menyala, gambar kunci. Pertama ini untuk mematikan ya. Untuk menyalakan, nah di sini ya, kita langsung tekan tombol starter sambil kita tekan rem. Ini menyala, kita matikan. Nah, mati ke set, dan ini mati ke turn off ya. Nih, dimana set, kita masuk ke set nih, di bagian tombol kunci ke set, klek. Ini untuk buka jok, klek, tekan, jok akan terbuka ya. Kita kunci lagi, ini terkunci.
Saat kita ke buka jok, smart key mati. Untuk menyalakan smart key lagi, kita tekan tombol starter. Ini menyala lagi, ya. Untuk kunci setang bisa kita belokkan. Nah, ya. Tet, ini setang ke sini, habis ke gambar gembok. Ini setang. Ya, ke kiri. Kita buka. Sekarang ke kanan. Ya. Untuk jenis motor Honda, ke kanan dan ke kiri ini bisa kunci setang. Nah, ini tidak akan berfungsi karena smart key-nya mati. Untuk memfungsikan di bagian kunci kontak, kita tekan lagi tombol starter. Nah, supaya di bagian gambar kunci, di bagian indikator kilometer ini menyala. Baru kita bisa mainkan di bagian kunci. Loh, ya. Kalau untuk kunci kontak, set sama huruf angka 0 di sini, ini tuh tinggal gerak-gerak doang. Tapi kalau untuk kunci setang ini agak ditekan, klek, puter. Nah, kunci setang. Kita dan selanjutnya ya, kita kasih tahu dulu apa yang saya tahu nih. Kita matikan, ya. Kita matikan smart key-nya, tekan lagi tombol starter. Nih, kita nyalakan, ya. Kita matikan, dia mati. Remote itu berjarak 1 meter, kita lebihkan 2 meter lebih. Up, ya, 2 meter lebih. Ini tidak akan berfungsi, ya. Kita coba, tuh, tidak akan berfungsi. Oh, smart key tidak akan berfungsi. Remote mendekat 2 meter, up, 2 meter aja, Chan, sampai ti, up, ya, 2 meter kurang lebih. Kita nyalakan, menyala, ya. Jadi kurang lebih remote pada motor ini berjarakan 2 meter, kurang lebih 2 meter. Jika lebih dari 2 meter, remote dengan motor ini tidak akan bisa berfungsi, ya. Itu intinya. Untuk menyalakan smart key tekan, dan untuk mematikan tekan lagi. Nah, ya. Dan selanjutnya, nah ini fungsi dari ini nih, ya. Kita buka saja. Nah, ini cara bukanya. Cara bukanya tinggal dorong ke belakang. Nah, masukinnya sama, dorong ke depan. Kita buka, klek, ya, nih. Nah, ini berfungsi untuk buka jok. Ini, ya, berfungsi untuk buka jok. Mungkin ini, ya, mungkin ini kunci manualnya untuk buka jok. Saat posisi terkunci di sini, ya, smart key tidak menyala dan posisi kontak tidak pada posisi set, ya. Ditekan ini untuk buka jok, kan seharusnya nih, ya. Kita masukin ke set, tekan ini dulu smart key-nya supaya menyala. Nah, nyala. Lalu kita putar ke set, klek, tekan ini, otomatis jok akan terbuka. Klek, terbuka. Kunci lagi. Angkat keluar. Nah, terkunci. Ya, kita matikan lagi. Kemungkinan dikala di bagian solenoid, di bagian kontak di sini bermasalah, ya. Ini ada kunci manualnya, atau di bagian ini error, rusak, ya. Tempat buka jok tombol di sini rusak, ini kunci manualnya. Nah, kita masukkan ke sini, klek. Nah, posisinya di tengah, sejajar nih, tuh. Ya, di tengah. Klek. Ya. Klek, masuk. Putar ke bawah. Klek, jok akan terbuka. Ya. Tutup deh, kuncikan. Nah, ini nggak bakalan kunci. Kalau kok di bagian sininya belum kita angkat ke atas. Kita angkat ke atas, ke tengah lagi. Klek, posisi tengah, ya. Klek. Kunci. Nah, angkat, kunci.
Angkat coba. Ya, kunci. Tuh. Ke atas kunci, ke bawah untuk ngebuka. Ke atas lagi. Ini masih di bawah nih, tuh. Ini walaupun ada tekan-tekan, ini nggak bakalan mengunci. Nih. Tekan. Tuh, nggak bakalan ngunci. Buka deh. Tuh. Oh. Terkecuali kita angkat di bagian sini ke atas. Klek. Mengunci. Ya. Baiklah, saya kira sudah jelas. Mungkin di sini untuk fungsi di bagian ini mungkin ada lagi fungsinya selain itu. Tapi saya kurang paham juga. Yang saya tahu cuman itu doang. Karena kalau kita pengen paham di semua aktivitas motor ini, kita harus punya dulu. Kalau punya orang nggak enak. Ya. Selanjutnya, nih ini ya. Kalau untuk menyetel lampu nanti kita terakhir. Nah, fungsi daripada ini, nih ya, tombol di bagian sini, bukan tombol apa, gambar PLN. Nih, kita buka, plug. Nah, ini berfungsi untuk charger handphone ataupun sejenisnya ya, bisa nih. Dek, kita coba dek. Tuh, HP sorangan mana? Coba. Nih kita masukin kabel data. Ya, bentuknya tuh. Kabel data layaknya pada umumnya. Nah, kita masukin. Ntar dulu akan dicolokin. Masukin kabel data. Colokin. Ini tidak akan menyala terkecuali motor ini kita kontak ya, supaya di bagian indikator pada kilometer ini menyala nih. Untuk menyalakan kita tekan tombol starter. Nih, ininya jangan jauh ya. Harus kurang dari 2 meter. Kalau lebih dari 2 meter tidak akan berfungsi. Kita tekan. Smart key menyala. Lanjut kita kontak. Mengisi. Ya, nih kita lihat di sini. Kita matikan kontaknya. Mati. Ya, mati. Kita nyalakan kontaknya. Nih. Mengisi. Tuh. Matikan. Mati lagi. Kita nyalakan. Nih, teman-teman lihat di sini gambar pengisian baterai. Nyala. Nah, ada gambar PLN-nya tuh. Di ujung baterai. Ya, kita matikan. Mati. Kita nyalakan. Tuh, ya. Kita matikan lagi. Nah, didiamkan, ini bisa mati sendiri, tapi untuk mempercepat matinya kita tekan lagi. Tuh. Bisa kita cabut. Saya kira sudah jelas ini fungsinya. Jika tidak dikontak, ini tidak akan terkoneksi. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu penyetelan lampu. Nih, tinggi rendahnya lampu. Nih, kita nyalakan dulu. Kita kontak. Nah, segini posisinya tinggi. Jadi kata yang punya motor ini, kalau dikendarai posisi ini standar gantung ya, tuh. Standar gantung. Ini saat dikendarai ya. Oh, pas sekali cahaya lampu pada motor ini menyorot ke pas kepala orang ya, ke pas mukanya. Jadi silau ya. Jadi kita turunkan ya. Kita turunkan. Untuk cara menurunkannya, kita kasih pencahayaan di sini. Nah, di sini tempat penyetelannya bisa kita buka. Nah, kita cungkil dari bawah menggunakan apa saja, yang penting bisa tercungkil di sini. Yang penting yang pendek. Bisa juga menggunakan gunting kuku nih. Ya, nih. Nah, di sini bisa teman-teman cungkil. Ya. Terlihat nggak ini? Kurang terlihat. Nih, tuh. Nah, cungkil.
saklek. Nah, ini lepas. Di bagian dalam sana bisa teman-teman lihat. Di sana ada obeng plus ya. Obeng kembang lebih tepatnya. Dimana untuk penyetelan di bagian sini ya, semakin kita kencangkan, kita putar searah dengan arah putaran jarum jam ya, si lampu itu akan turun ya. Tapi saat kita kendorkan, kita putar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, si lampu akan lebih naik ya. Kita coba nih, kita putar searah dengan arah putaran jarum jam. Cahayanya bisa teman-teman perhatikan. Kita putar searah dengan arah putaran jarum jam ya. Ini untuk sebelumnya cahayanya di situ ya. Di situ bisa teman-teman lihat. Pas lebih tepatnya dia di sana. Tingginya di sini. Sebelum kita setel ya. Nih, kita putar searah dengan arah putaran jarum jam. Dia akan semakin turun. Tuh. Tuh. Semakin turun. Ya. Selanjutnya kita putar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Si cahaya dia akan naik. Oh, akan lebih tinggi. Oh. Ya, akan lebih tinggi. Oh. Tuh ya. Tuh akan lebih tinggi. Tuh. Tuh, lebih tinggi. Jadi kesimpulannya ya, kita putar searah dengan arah putaran jarum jam, si lampu akan turun, dan kita putar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam di bagian sini nih ya, mur di bagian sini, baut. Lampu akan naik. Kita kencangkan, lampu akan turun. Kita kendorkan, lampu akan naik cahayanya ya. Kita turunkan sedikit. Kita atur pas posisi belum kita putar-putar tadi ya. Nah, kisaran segini. Sebelum kita putar-putar tadi segini ya. Jadi kita perlu turunkan sedikit. Nah, kita turunkan sedikit. Satu putaran 180 derajat. Dua putaran 180 derajat. Ya. Kita putar lagi 180 derajat ya. Jadi kita putar setengah putaran. Kita putar 3 kali. 180 derajat, 180 derajat, 180 derajat ya. 180 berarti 360 ya. 360 karena hukum putaran lingkaran itu 360 derajat. Karena kita memutarnya setengah lingkaran, jadi 180 180 180 3 kali putaran ya. Jadi kita tambah 180 180 360 tambah 180 ya. 360 tambah 180. Dek, berak coba kalikan. 360 tambah 180. Gerak nih saya. Aing bodoh matematika nah. 360 tambah 180. 540. Jadi 540 derajat ya. Kita putar. Karena hukum lingkaran 360 satu kali putaran. Kan kita putarnya setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu 180. Kita putar 3 kali putaran, setengah lingkaran. Jadi 500 berapa? 540 ya derajat. 540 derajat setara dengan 1,5 lingkaran. Baiklah, saya kira ini sudah cukup. Mudah-mudahan ini segini. Malam pas kita
kendarai motornya tidak menyorot ke pas muka si pengendara orang lain ya. Kita tutup lagi nih. Nah, kita tutup lagi. Ini untuk pemasangannya tinggal kita masukin saja. Set, tekan, klik. Ini sudah mengunci ya. Lalu kita tutup ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Jika ada kekurangan tentang penjelasan di bagian sini, di bagian perbedaan-perbedaan di bagian kunci manual dan kunci otomatis yang menggunakan smart key ya. Mungkin cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kata-kata atau segi apapun yang salah, kurang tepat saat penjelasannya ya, saya minta maaf karena manusia sifatnya salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.